Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Effendi dari Departemen Instrumentasi NRP 20422511103. Saya akan membuat video tentang bencana alam di Sumatera. Dalam beberapa waktu terakhir, bencana banjir bandang dan longsor melanda berbagai wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan permukiman, infrastruktur, serta lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Duka, kepanikan, dan kehilangan menjadi realitas yang harus dihadapi oleh saudara-saudara kita di daerah terdampak. Bencana ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kejadian dalam semata. Curah hujan yang ekstrim memang menjadi pemicu, namun kerusakan hutan di daerah hulu, deforestasi, alih fungsi lahan, serta lemahnya tata kelola lingkungan memperparah dampak yang terjadi. Oleh karena itu, bencana ini perlu dibaca sebagai persoalan moral, sosial, dan kebangsaan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Refleksi nilai-nilai Pancasilanya yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan manusia untuk menyadari keterbatasan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Bencana alam menjadi pengingat agar manusia tidak bersikap serakah dan sewenang-wenangnya dalam memanfaatkan alam. Alam adalah titipan dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga keseimbangannya. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan menunjukkan hilangnya kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korban banjir bandang adalah manusia yang memiliki hak untuk hidup aman dan bermartabat. Sila kedua menuntut adanya empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap penderitaan sesama manusia. Penanganan bencana alam harus mengutamakan keselamatan manusia, pelayanan yang adil, serta pemulihan yang manusiawi bagi para korban, tanpa memandang latar belakang sosial masyarakat maupun ekonomi. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di tengah bencana, kita menyaksikan semangat persatuan bangsa Indonesia. Bantuan datang dari berbagai daerah. Relawan harus bergerak bersama dan masyarakat saling bahu-membahu. Nilai sila ketiga tercermin dalam gotong royong dan kepedulian lintas suku, agama, dan wilayah. Bencana menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan solidaritas nasional. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini sebagai untuk membantu dari korban banjir bandang, juga menunjukkan pentingnya kebijakan publik yang bijaksana dan berpihak pada rakyat. Pengelolaan lingkungan dan tata ruang seharusnya diputuskan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat, akademis, dan pemerintah. Keputusan yang mengabaikan dampak lingkungan demi kepentingan ekonomi jangka pendek bertentangan dengan nilai-nilai sila Pancasila keempat. Sila keempat. Dan yang kelima yaitu sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak bencana seringkali paling berat dirasakan oleh masyarakat kecil yang tinggal di wilayah rawan. Sila kelima menegaskan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang adil, penegakan hukum terhadap kerusakan alam, serta pembangunan berkelanjutan. Keadilan ekologis merupakan bagian penting dari keadilan sosial. Peran mahasiswa dan calon intelektual sebagai mahasiswa, yaitu kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk mitigasi bencana, perencanaan wilayah yang berkelanjutan, serta edukasi masyarakat. Mahasiswa tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga peka terhadap persoalan sosial dan lingkungan sekitar. Dan itulah dari saya. Sekian, terima kasih.